Oke, langsung aja. Kali ini gue mau bahas tentang review atau ulasan pertandingan semalam ya di Liga Malam Jumat, tepatnya di Arsenal melawan Bodo Glimt di Naspira Stadion di kota Bodo, Norwegia. Ini yang katanya Bodo sudah, dimana skornya itu 1-0, yang dimana gue taruh aja kesimpulannya di awal, yakni kalau Arsenal ini, jujur ini salah satu permainan Arsenal dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi yang terburuk mungkin. Pertama, kalau enggak yang kedua. Kenapa gue bilang seperti itu? Mari kita simak. Oke, dari babak pertama dulu. Oh ya, sebelumnya babak formasi dulu, dimana formasinya yakni mungkin kalau dilihat di Google, kalau kalian bakal lihat itu formasinya 3-4-1-2 lah, atau mungkin 3-4-2-1 atau whatever. Itu sebenarnya 4-2-3-1 sih, tinggal nanti dibalik-balikin lah. Dan dimana yang sedikit cukup mengagetkan, dimana Tomiyasu sama Ben White sama Saliba main, yang dimana aku berharapnya sih itu Saliba mungkin oke main, tapi Ben White-nya mungkin diganti sama Cedric lah untuk ke kanannya gitu. Kemudian siapa lagi ya yang belum, ya mungkin Marquinhos kalau bisa tuh diturunkan menggantikan Saka, sama siapa lagi ya yang mana itu, yang mungkin cuma dua itu sih, karena yang lain sih itu pas lah karena beberapa juga cedera, jadinya beberapa juga perlu main gitu dari yang starter. Sehingga di dalam formasi 4-2-3-1 itu formasinya itu kipernya Turner, quartet backnya itu si Tierney, Saliba syukurnya sini nggak main, terus Holding sama si Ben White ya, yang dimana aku berharapnya itu si Cedric sih. Kemudian di duet pivotnya itu ada si Vieira menggantikan posisinya Zaka, sama itu syukur sekali juga biar sekali-sekali nyoba main tanpa Zaka gimana sih, sama si siapa namanya, si Lokonga sebagai holding midfieldernya, terus penyerangnya tetap Odegaard ya, dimana sih situ sebenarnya bisa diisi dengan Smith-Rowe tapi lagi cedera panjang. Kemudian kanannya sayangnya itu Saka ya, bukan Marquinhos, sedangkan kirinya akhirnya diturunkan si Nelson, bukan si Martinelli, dan ujung tombaknya si Luar Eddie gitu. Sedangkan dari Bodo Glimt formasi 4-3-3 dengan dua pemainnya yang aku beritahukan di preview sebelumnya, itu ada dua pemain kuncinya, yakni si pemain nomor 7 si Pellegrino yang jangkung lincah di sisi kirinya, maupun pemain nomor 10 nya si siapa Velsen kalau namanya, yang berada di gelandang ya, di gelandangnya serang dalam agak tekanan dalam formasi 4-3-3. Oke, berjalannya babak pertama itu sayangnya di 15-20 menit pertama Arsenal benar-benar kayak kehilangan identitas yang selama ini mereka mainkan di 10 laga dari awal musim ini lah sampai sekarang gitu. Walaupun itu pun seperti kehalaman ini, tapi identitas permainan tetap sama gitu, dalam artian mengandalkan kombinasi bagus, build up yang bagus, kombinasi di lini ya di sepertiga akhir lawan itu bagus. Di sini kelihatan kayak benar-benar kurang solid, khususnya lini tengah ya, itu lini tengahnya kurang solid, dimana kalau aku lihat itu ada dua faktor, dimana ketiadaan Zaka sama underperformnya Odegaard. Kenapa dua ini sangat berpengaruh di 20 menit yang menyebabkan 20 menit babak pertama itu jelek? Karena ketika di 20 menit pertama itu Vieira sama Odegaard terlalu maju ke depan, nggak ada yang turun menjemput bola. Di lain sisi Lokonga itu kalian tahu sendiri kalau main sebagai DM itu mainnya tuh dia good dalam defending, tapi dalam ngasih through pass itu nggak sebagus ketika dia lebih berada di sepertiga lawan atau main sebagai box to box. Itu kelemahannya kalau main sebagai DM, agak sulit muter otaknya agak sedikit kesarannya tumpul gitu kalau udah main sebagai DM dalam hal memberikan through pass gitu, sehingga disitulah agak kurang solid ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika pun bola udah sampai di Odegaard tuh kayak bisa dibilang loyo seperti habis ejakulasi atau habis keluar cairan jantannya lah.
iya kurang lebih kayak loyo, nggak ada semangat gitu loh. Mungkin habis menang Liverpool malah kayak pengen istirahat dulu gitu, namun sayangnya dimainkan lagi kan. Itu juga yang terjadi pada Saka maupun pemain starting yang main pas lawan Liverpool kemarin gitu. Dan kemudian siapa lagi ya yang perlu diambil, dan kemudian setelah babak ke ya setelah 20 menit babak pertama itu dari menit 30 sampai 45 menit itu saling menyerang lah, dan makin Arsenal lebih mengurung. Bodo Glimt sekali mengandalkan kombinasinya yang bagus, tapi sayangnya finishing mereka buluk banget gitu. Dan akhirnya tercipta gol itu dari langit dari Saka yang ngeri apa ya, yang dia nendang ke kiper tapi rebound ke dia sendiri, akhirnya gol. Oke. Namun selain itu benar-benar nggak, dari kedua tim nggak ada yang berbahaya banget sih, asli nggak ada. Mungkin 1-2 lah, tapi itu ya finishing aja yang perlu. Lanjut ke babak kedua, aku berharap dengan babak kedua tuh tampolin semua pemain. Ternyata bangke, gue pikir itu bisa kayak lebih bermain, malah tambah lebih buruk. Namun kali ini bukan di tengah men, tapi lebih ke lini belakangnya sekarang yang lebih apa ya, lebih minjem silahnya salah satu pandit tuh ngadi-ngadi gitu loh. Maksudnya di lini belakang tuh sering kali beberapa kali error, terutama si Lokonga, Tierney, sama bek kanannya tuh si Ben White itu ya, sama Holdini, itu 4 itu tuh bangke itu beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh si Bodo Glimt buat melawan counter. Tapi sayangnya Bodo Glimt juga asli dah, ini kalau pemain Arsenal yang kalau kekuatannya setara West Ham aja, kalau ya atau Brighton nanti kalau di Inggris itu bakal bubul, itu asli bakal bubul si Arsenalnya. Karena emang kualitasnya emang jelek Bodo Glimt, tapi emang dia mainnya bagus dengan pemain seadanya gitu. Nah kemudian sorry kalau misalkan videonya agak tiba-tiba goyang gini karena efek tongsisnya. Dan kemudian setelah 20 menit babak pertama itu agak sedikit lebih membaik, tapi bisa dibilang sepanjang babak kedua setelah 20 menit pertama di babak kedua itu nggak jauh lebih bagus daripada di babak pertama, sehingga akhirnya diturunkan lah mulai Zaka, mulai siapa lagi, si Martinelli, si siapa lagi tuh, si Tomiyasu sebagai bek kanan, siapa lagi ya, Gapsus kalau enggak sih Gapsus, dan siapa lagi ya, ya si Marquinhos lah, sehingga permainan sedikit lebih hidup, tapi tetap tetap agak sulit menusuk, bukan karena Edinya yang bukan karena Eddie yang ketinggian finishing, tapi emang agak susah buat kasih passing ke final third-nya ke 3 penyerang depan gitu, karena emang Arsenal benar-benar dipaksa main low ball sama si Bodo Glimt. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu di pertahanan itu agak sedikit meremehkan ya, jadinya mereka agak sedikit gampang di press, akhirnya kacau balau diserang kontak ya. Tapi karena lawannya Bodo Glimt ya, yang aku bilang Arsenal KW2, kalau KW1 nya dulu Brighton, kalau KW2 nya ya ini gitu ya, nggak bisa ngasih ancaman yang gimana gitu ya. Bahkan aku sampai di menit ke-80 tuh bener-bener asli kayak males banget lihat Arsenal. Bahkan aku fokus nonton AS Roma lawan Betis juga, itu lebih aku tonton Arsenal Betis Roma gitu, kecuali ada mungkin masuk, kecuali kalau udah bola itu masuk di di sepertiga di kotak penaltinya, baru baru aku tengok lagi ke Arsenal gitu, saking ya membosankannya, nggak jelas permainannya gitu lah Bang Budi. Dan aku khawatir, bener jujur aku khawatir kalau dari skuad lapis 2-nya aja kayak ada sedikit penurunan dari segi ini permainan semangat. Aku khawatirnya di sisa match kedepannya sebelum melawan Chelsea ya bisa bilang di sisa beberapa pertandingan sebelum lawan Chelsea akhirnya nanti, atau habis Chelsea Piala Dunia, aku khawatir Arsenal menurun drastis karena kasarannya merasa kan mayoritas muda, sehingga ketika merasa berhasil di Liverpool dianggapnya itu sebuah pencapaian besar, karena belum terbiasa memanage mental seperti itu, akhirnya ya turun gitu. Tempatnya turun bukan karena jelek, tapi turun karena cepat puas di awal ya, itu cukup khawatirkan. Tapi ini mungkin masih belum terjawab karena yang bermain kan bukan
squad utama masih squad pelapis 2 lah, yang dimana ya syukur-syukur dia bisa bermain cukup solid di pertandingan terakhir nih. Tapi we never know di pertandingan selanjutnya apakah squad utama tetap bisa melanjutkan tren kemenangan ya, walaupun mungkin menurun secara permanen, minimal tetap bisa menurunkan tetap meneruskan tren kemenangan, fighting spiritnya itu resikonya. Apalagi lawannya Leeds yang lebih mungkin Leeds secara gol, secara menyerang tidak lebih bagus daripada ketika dilatih Bielsa, tapi dia lebih solid dalam bertahan dan lebih solid dalam transisi, tapi mungkin finishnya belum sebagus Bielsa. Oke, mungkin sekarang itu aja dari aku. Sorry banget buat yang panjang ini. Bye, see you in the preview yang Leeds lawan Arsenal. Nggak tahu di kandangnya mana. Oke, thank you, dan jangan lupa sampaikan komen kalian di bawah. Oke.